Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa melanjutkan live meeting kita untuk kelas online aplikasi web, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita berada pada modul kelima dengan topik pemrograman PHP lanjut dan koneksi ke database. Sekali lagi, kelas online ini diselenggarakan oleh Sahaja Innovation. Nah, pada materi sebelumnya atau pada live meeting modul keempat, kita sudah membahas bagaimana pemrograman PHP dasar. Ya, di situ bagaimana sintak PHP, bagaimana untuk menampilkan tulisan, variabel, tipe data, itu sudah kita bahas. Kemudian bagaimana tempat menyimpan file, memanggilnya di dalam browser, ya. Kemudian mengeditnya pada kita. Nah, itu juga sudah kita bahas. Dan sebelum kita lanjutkan ke bagaimana lanjutan dari PHP lanjut dan koneksi ke database, ya, kita bisa bahas dulu latihan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita. Ya, walaupun di sini saya melihat belum banyak yang mengerjakan. Jadi dari 24 yang bergabung dalam classroom kita, hanya 2 yang memposting atau mengumpulkan, ya, atau mengerjakan latihannya, ya, tidak masalah. Semoga nanti pada modul-modul selanjutnya, ya, partisipasi dari teman-teman yang lain bisa kemudian kita lihat, gitu ya. Nah, apa yang kemarin ditugaskan atau di latihan itu adalah belajar bagaimana membuat program PHP sederhana, ya, sehingga bisa menampilkan tulisan, kemudian bisa menampilkan variabel, ya, kemudian tipe data, ada integer, pecahan, bilangan, karakter, gitu ya. Kemudian sempat kita singgung di akhir waktu itu ada if else dan ada perulangan for. Nah, jadi nanti kita bisa bahas keduanya, ya, pada modul 5 kali ini, dan kita nanti akan lanjutkan dengan koneksi ke database. Dari 2 yang mengerjakan, itu yang mengerjakan adalah Mas Antoni sama Mas Hadai, ya, El Garuti. Coba saya lihat dulu Mas Antoni, semoga nanti dalam live meeting ini bisa hadir dan melihat, gitu ya. Nah, ini mengerjakan, ya, di sini ada latihan yang kita bahas kemarin di modul 4, gitu ya. Oh, ini ada juga latihan 2. Oh, ini perulangan dan pemilihan, ya. Oke, jadi ini sudah mengerjakan beberapa hal. Oke, kita lihat yang kedua, Mas Hadai atau Mas Gozi kalau nggak salah, ya. Jadi ada, sudah agak rumit, ya, kompleks, ya, menggabungkan antara HTML dengan PHP. Ada login, kemudian ada input. Nah, ini sebenarnya sudah agak advance, gitu ya, sudah agak lanjut, tapi tidak masalah, ya. Semoga nanti teman-teman kita yang lain bisa mengikuti apa yang kita bahas di dalam modul 4 maupun nantinya modul 5 ini, ya. Nah, jadi sekali lagi
Kita harapkan teman-teman yang lain bisa latihan dan mengerjakan karena ini untuk, pemahaman dan mengasah skill kita masing-masing. Oke, bagi yang baru bergabung selamat bergabung. Kita baru mulai, live meeting kita modul 5. Kita awali tadi dengan membahas, latihan atau tugas pada modul keempat. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kita bahas di dalam, dasar-dasar mulai dari modul 4 kemarin, kemudian modul 5 ini, itu adalah, bahan untuk nantinya kita akan pelajari yang namanya, web framework sebenarnya, yang nanti akan kita gunakan bernama Codeigniter 4.0. Nah, sehingga harapannya dengan kita pelajari, dasar ini, ya, memudahkan nantinya ketika kita sudah masuk ke dalam framework. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam framework, ya, sebenarnya ada paradigma yang berbeda di sana, ya. Yang tadinya kita hanya 2 sisi, yaitu kode program dan data atau database dan script, gitu ya. Nah, nanti di dalam MVC atau di dalam framework itu akan terbagi 3. Ada namanya model, ada namanya view, ada namanya controller. Nah, makanya, beberapa hal yang terkait dengan dasar-dasar itu kita bahas di awal, agar nanti ketika kita sudah masuk ke framework-nya, kita akan lebih mudah beradaptasi dan, membangun suatu aplikasi yang dibuat menggunakan, framework, gitu ya. Kemudian sekali lagi untuk referensi kita, tutorial online kita, jadi, lagi kita menggunakan tutorial yang ada di malasngoding.com. Di situ saya lihat sudah sistematis dan, disertai dengan penjelasan, coding-nya bisa di-copy dan dijalankan, gitu ya. Nah, saya ingin mulai, eee, modul 5 ini dengan kondisi if else gitu ya. Di dalam bahasa pemrograman, hampir di setiap bahasa pemrograman dikenal yang namanya if else ya atau pernyataan jika maka. Nah, ini digunakan ketika ada beberapa pilihan dan validasi pengecekan sehingga harus diputuskan mana yang akan menjadi hasil output misalnya seperti itu ya. Nah, itu sering digunakan. Nah, sehingga nanti bisa if else itu dalam kondisi 2 pilihan, ya, bisa 3 pilihan dan seterusnya. Nah, ini kita kan, eee, di sini masih string ya. Saya ambil saya buat, saya open folder dulu. Kita kemarin itu di project 4, oke. Saya buat, perintah PHP yang mungkin kita mulai dari bilangan bulat dulu. Misalnya kita punya variabel A, isinya adalah 5, ya. Kemudian kita lakukan pengecekan jika A itu lebih besar dari 0, maka tampilkan ya bahwa A itu adalah, bilangan positif. Misalnya seperti itu ya. Jika tidak, maka ada else. Nah, ini contoh, kondisinya seperti itu. Jika tidak, munculkan bilangan negatif. Ini saya simpan namanya, eee, jika gitu aja atau program 1.
titik PHP. Nah, jadi ini ada satu variabel di dalam PHP yang diberi nilai 5. Kemudian dilakukan suatu kondisi, pengecekan kondisi jika A lebih besar 0, jika yang diisi dengan A atau disimpan oleh A itu lebih besar dari 0, maka tampilkan bilangan positif. Nah, jika tidak, tampilkan dia bilangan negatif. Jadi di sini ada dua pilihan yang akan dicek begitu ya. Dan walaupun dia berisi dua pilihan, tetap yang akan menjadi outputnya itu satu. Karena if else ini hanya akan menghasilkan satu output atau hanya mengerjakan satu perintah. Walaupun di sini diberikan dua. Nah, jadi sekali lagi ketika kita membuat program itu memang dibutuhkan logika dan algoritma, ya, logika agar kita bisa menalar statement-nya dengan baik, algoritma tahapan-tahapannya, ya. Jadi kita harus berikan dulu nilainya dalam satu variabel, habis itu dicek, baru kemudian apa yang ditampilkan. Oke, ini saya simpan, kemudian pastikan localhost-nya sudah jalan, kemudian kita panggil dengan project 4 program 1.php, ya. Nah, jadi di sini tertampil bilangan positif. Nah, kenapa dia bilangan positif? Karena A-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau seandainya ini saya kasih min 5, A-nya begitu ya, bahwa A itu adalah min 5, saya simpan, dan ini saya refresh, maka dia akan muncul bilangan negatif. Ya. Nah, itu contoh penerapan dari if else yang sederhana sekali ya, bagaimana melakukan pengecekan terhadap nilai. Nah, kondisi ini, kondisi di dalam if itu disebut dengan ekspresi logika. Ya, bisa berupa persamaan, pertidaksamaan. Misalnya A lebih besar 0, A lebih besar sama dengan 0, ya. Kemudian A sama dengan 0. Nah, sama dengan itu dengan sama dengannya dua kali dalam ekspresi logika. Karena apa? Karena kalau satu sama dengannya itu adalah memberi nilai, tapi kalau dua itu mengecek apakah isinya 0 apa tidak, gitu ya. Begitu juga dengan tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu adalah seru sama dengan. Itu tidak sama dengan namanya. Nah, itu yang sering dijumpai nanti ketika kita melakukan pengecekan. Oke, saya rasa ini bisa dipahami ya, sangat mendasar. Nah, bagaimana ketika kondisinya itu atau pilihannya itu lebih dari satu, ya. Misalnya kita kasusnya, eee, misalnya konversi angka 1 sampai 7 misalnya ya, ke dalam hari. Nah, hari. Jadi kalau 1 Senin, 2 Selasa, dan seterusnya. Maka itu akan pilihannya bisa banyak nanti, ya. Misalnya kita buat A itu sama dengan 2 gitu ya. Di sini kita cek apakah A itu sama dengan 1? Kalau iya, tampilkan hari Senin. Jika tidak, nah karena dia pilihannya ada 7 gitu ya, maka ini kita bisa if else lagi. Nah, jika A sama dengan 2, maka tampilkan ya, hari Selasa. Nah, ini akan ada terus karena kondisinya sampai 7. Nah, di sini ada else lagi. Nah, ini contoh ketika pilihannya lebih dari 2 gitu. Karena nanti di dalam beberapa kasus ini akan kita jumpai nanti ketika programnya sudah lebih kompleks atau rumit. Ini Rabu, kemudian saya copy lagi di sini. Ini 4 itu Kamis, kemudian di sini 5 itu Jumat, kemudian 6 itu Sabtu. Nah, dan selalu di dalam else itu atau if else itu
Yang terakhir itu adalah, pilihan yang mesti ke dia, sehingga dia tidak perlu dicek lagi, sehingga mesti terakhir itu langsung kita letakkan bahwa minggu. Nah, ini kita program sederhana bagaimana ada pengecekan suatu nilai, jika nanti nilainya kita ganti-ganti, maka dia otomatis akan menampilkan, nama hari misalnya. Kalau kita masukkan 1 harusnya muncul Senin, kalau kita memunculkan 2 adalah Selasa dan seterusnya. Oke, ini kita coba refresh ya. Jadi walaupun tadi pilihannya 7, karena dia adalah if else, maka dia hanya akan muncul 1 mana yang benar. Ketika if yang pertama ini benar, maka dia akan mengerjakan hari Senin. Jika salah, dia ngecek lagi kondisi kedua. Kalau benar, maka hari Selasa. Jika tidak, maka berikutnya dan seterusnya. Jadi yang hanya akan tampil hanya 1. Jadi kalau ini kita ganti dengan 5, saya simpan dan ini saya jalankan, itu mesti hari Jumat. Kemudian kalau ini saya ganti 7, saya simpan adalah hari Minggu. Dan seterusnya ya, saya ganti 1 gitu ya, nah maka akan, eee, menjadi Senin. Nah itu, eee, dasar-dasar dari, if else yang nantinya kita harapkan teman-teman sekalian bisa latihan lagi dengan kondisi-kondisi yang, bisa lebih bervariasi begitu ya. Misalnya, konversi atau misalnya konversi nilai. Jika 60 ke atas, jika 80 ke atas atau 80 sampai 100 itu A gitu ya, tampilkan huruf A, 60 sampai 80 B dan seterusnya. Itu bisa dilihat di tutorial-tutorial, yang jelas konsep dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, saya lanjut lagi, semoga tadi bisa dipahami gitu ya. Nah, sekarang saya lanjut konsep berikutnya di dalam kita belajar PHP lanjut itu adalah perulangan. Nah, perulangan itu kita bisa gunakan statement for dan while. Secara umum ada 2 itu, for dan while. For itu perulangan, yang sifatnya sudah jelas berapa kali mengulang. Misalnya kalau kita ulang dari 1 sampai 10 naik satu masing-masing tahapan, maka dia perulangannya 10 kali. Nah itu, sifat dari perulangan for. Tapi kalau perulangan while itu perulangan yang, bisa jadi dia tidak tentu jumlah perulangannya. Misalnya ulang selama usernya tekan Y, nah maka ketika kita tekan Y ulang terus. Nah itu kan tidak terdefinisi berapa kali pengulangannya. Atau ketika nanti di dalam kasus kita menampilkan, isi berita dalam tabel berita, ya, dalam web gitu ya, maka tampilkan selama isinya masih ada. Nah, itu pakai while biasanya. Nah, apakah for bisa untuk suatu perulangan yang tidak, terhitung? Bisa, tapi nanti menggunakan namanya for each. Nah, jadi nanti kalau yang terbiasa menggunakan for, nanti kita bisa gunakan for each. Nah, konsep dasarnya saya contohkan sekilas ya. Saya buat program baru. Nah, misalnya saya simpan ini dengan nama program 2.php gitu ya. Saya buat menampilkan 1 sampai 10 logikanya begitu ya. Ada for itu ada 3 buah, statement di dalamnya dalam tanda kurung. Pertama itu adalah berapa, misalnya mulai dari 1, ada suatu variabel counter atau pencacah yang akan bergerak dari 1, kemudian titik koma, kemudian sampai i-nya itu kurang dari sama dengan 10, kemudian i-nya itu tambah 1 tambah 1. Jadi tambah 1 tambah 1 di dalam programming itu disebut dengan plus-plus ya, itu tambah 1 dengan yang sebelumnya. Nah, sehingga dia akan bergerak dari 1 sampai 10, kemudian tambah 1 tambah 1. Ini perintah dasarnya seperti itu. Nah, apa yang akan diulang? Ya, misalnya mengulang
mencetak I itu dikasih spasi. Nah, ini perintahnya. Jadi ketika dia I-nya sama dengan 1, maka dia mencetak 1 spasi. Dia ngulang tambah 1 lagi, dicek apakah 2 kurang dari 10? Ya, cetak lagi 2 spasi. Sampai 9, ketika selesai dicetak 9 tambah 1, 10, pada saat dicek 10 kurang dari sama dengan 10, ya, maka masih dicetak 10-nya. Tambah 1 jadi 11, ketika 11 dicek apakah 11 kurang dari sama dengan 10, salah, maka berakhirlah perulangan. Jadi perulangan itu akan berakhir ketika pengecekan pada I kurang dari sama dengan ini bernilai salah. Jadi ini kita bisa simpan, kemudian kita panggil program 2.php. Jadi ini menampilkan 1 sampai 10 menggunakan spasi. Saya mau pindah baris, ya udah berarti di sini kita bisa menggunakan perintah HTML pindah baris. Sehingga nanti ketika dijalankan dia akan pindah ke bawah. Nah, itu konsep dasar perulangan. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menggunakan while dengan perintah yang sama? Nah, ini saya contohkan. Selama I-nya kurang dari sama dengan 10 dan di atas itu adalah I-nya mulai dari 1, ya, maka tampilkan I pakai spasi dan I-nya tambah 1 tambah 1. Jadi ada sedikit perbedaan secara format dengan for, ya. Ini saya kasih pindah baris biar nanti tidak bercampur. Nah, jadi yang atas baris kedua sampai 4 ini mencetak 1 sampai 10 menggunakan for. Jadi cara membacanya mulai dari 1 sampai dengan kurang dari 10, kemudian jaraknya tambah 1, cetak counternya. Yang kedua menggunakan while, ya. Dari 1 selama dia kurang dari 10 maka cetak sebelum mengulang tambah 1. Nah, ini kalau kita simpan dan kita jalankan program 2, maka akan mencetak 2 buah perulangan, mencetak 1 sampai 10 yang pertama ini menggunakan for, kemudian yang kedua 1 sampai 10 ini karena dia menggunakan while. Nah, itu prinsip dasar dari perulangan, gitu ya. Nah, apakah hanya mencetak angka saja atau counter saja? Tidak. Misalnya kita mau mencetak tulisan PHP sebanyak 10 kali, ya sudah. Berarti kita taruh di sini PHP, nanti dia akan buat pakai spasi begitu, kita cek perulangan while. Nah, maka dia akan mencetak PHP sebanyak 10 kali. Jadi ketika counternya berjalan 10 kali, tidak harus counternya itu dicetak atau diolah. Bisa saja tidak seperti ini, mencetak PHP ini kan tidak diolah atau digunakan counter, tapi counter ini tetap berjalan sebanyak 10 kali, gitu ya. Nah, itu penjelasan sekilas tentang perulangan. Nah, nanti ketika kita bahas framework coordinator, nanti kita akan jumpa dengan perulangan, if else, dan lain-lain. Oke, jadi saya jelaskan sekilas-sekilas sebagai konsep dasar. Nah, jadi bagi yang kemarin sempat ikut webinar tentang pembuatan web dengan coordinator, nah itu sudah lebih jauh di sana kita bahas. Nah, jadi malam ini saya gabungkan 2 buah materi kita, PHP lanjut dan database, agar nanti di modul berikutnya, modul 6, kita bisa langsung masuk ke bagaimana instalasi dan dasar-dasar dari framework coordinator yang akan menjadi senjata andalan kita atau tools utama kita dalam hal membuat aplikasi web nantinya. Oke, if else sudah, perulangan for while sudah. Nah, sekarang yang penting lagi di dalam
PHP itu, PHP lanjut, itu terkait dengan array. Nah, array ini nanti akan sering kita jumpai di framework CodeIgniter. Oke. Array itu ya suatu variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai, dan biasanya dia menyimpan nilai itu sementara sebelum nantinya akan disimpan ke database atau diolah. Nah, jadi dia tempat itu bisa menyimpan nilai yang biasanya sih satu tipe gitu ya. Misalnya seperti ini, ada variabel buah di mana dia bentuknya array yang isinya itu semangka, jeruk, apel, anggur. Jadi ini string. Jadi ada 4 data. Nah, ketika ada 4 data, maka yang pertama itu indeksnya 0, yang kedua itu indeksnya 1, yang berikutnya 2 dan 3. Sehingga kalau kita mau tampilkan buah yang kedua, itu berarti yang akan muncul itu apel. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi ini saya coba ambil array ini, saya bawa ke, saya simpan menjadi program 3.php. Nah, di sini array bernama buah yang dia nanti isinya nama-nama buah, semangka, jeruk, apel, anggur. Kemudian kita mau menampilkan variabel buah tadi tapi indeks yang kedua. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Kita jalankan program 3. Nih, apel ya. Karena dia ada di urutan ketiga tapi indeks 2 ya. Karena array itu selalu awalnya tuh indeksnya 0 ya. Semua pemrograman standarnya seperti itu. Jadi semangka itu buah 0, jeruk itu buah 1, apel itu buah 2, anggur itu buah 3. Jadi kalau kita taruh di sini buah 3, kita refresh, maka akan tampil anggur. Nah, gimana kalau saya mau tampilkan semuanya? Nah, kalau semuanya, baru nanti kita menggunakan perulangan seperti ini. Mulai dari I, karena indeks array itu mulai dari 0, ya kita dari 0, kemudian I-nya karena dia ada 4, berarti kurang dari sama dengan 3, I-nya tambah 1, kemudian cetak. Nah, yang dicetak itu tidak lagi buah 1, 2, 3 atau 0, tapi buah I. Jadi I-nya itu adalah variabel. Jadi dia berulang buah 0, buah 1, buah 2, buah 3 dan seterusnya. Ya, kita coba refresh. Nah, semangka, jeruk. Nah, karena ini gabung semuanya, maka kita bisa tambahkan lagi misalnya spasi gitu ya. Sehingga nanti atau pindah juga boleh pakai PR. Nah, ini pengembangan dari array yang nantinya akan terkait dengan perulangan. Jadi kalau sudah array karena isinya lebih dari satu, untuk menampilkan, untuk mengisi, untuk nanti diurutkan, nah itu biasanya nanti akan melibatkan for. Dan nanti di framework kita bisa gunakan for each gitu atau while gitu ya. Nah, jadi ini dasar-dasarnya dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada nilainya itu adalah bilangan, ya. Jadi ada variabel X begitu ya. Nah, ini cara kedua menulis array ya, bisa dengan cara kurung seperti ini ya. Misalnya ada 1, 5, 7, 2, 9. Ini kita coba seperti ini. Kemudian kita gunakan perulangan. Kita coba dulu. Mulai dari I-nya 0 karena ini ada 5 bilangan, berarti kurang dari 4.
I-nya tambah 1, yang ditampilkan adalah variabel X, indeks ke I. Kita simpan, kita jalankan. Ya. Nah, jadi kalau kita pakai spasi juga bisa. Jadi ini maksudnya kita definisikan ada array juga, bahwa X itu suatu array yang di dalamnya isinya itu ada 5 angka, di mana angka 1 ini indeks 0, X0, 5 ini X1, 7 ini X2, 2 ini X3, dan 9 ini X4. Nah, kalau mau ditampilkan semua 0 sampai 4, tampilkan XI, berarti X0, X1, X2, X3, X4, maka tampillah isinya 15729. Nah, itulah nanti cara ketika kita nanti di framework untuk menyimpan data dari database, kita tampilkan. Nah, itu biasanya disimpan dalam array dulu. Atau mau disimpan ke database, disimpan dulu dari form, baru disimpan lagi ke dalam database. Ya, nah itu array yang terkadang nanti akan terkait dengan database, ya. Array yang terkait dengan perulangan for. Oke, itu dasar-dasar dari array yang kemungkinan nanti kita bisa bahas. Jadi semoga dengan saya bahas sekilas-sekilas ini bisa dipahami, ya. Nanti selebihnya nanti Anda bisa baca juga di tutorial kita di malasngoding.com, ya. Karena lagi-lagi kita harus banyak latihan untuk bisa lebih paham dan mengerti, gitu ya. Nah, PHP lanjut saya rasa di situ. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kita bisa terkoneksi ke database. Jadi database itu suatu tempat yang bisa menyimpan data, kemudian bisa dilakukan pengolahan data, pengeditan data, kemudian penghapusan data, sehingga disebut dengan CRUD, ya. Create, read, update, delete. Simpan, tampilkan, hapus. Nah, jadi di dalam, saya share lagi, di dalam tutorial Malas Ngoding juga ada di paling bawahnya itu terkait dengan CRUD ini, ya. Menampilkan data dari database, input data ke database, edit data, hapus data. Nah, tentu kalau kita sudah menggunakan database, kita harus memang membuat database-nya, membuat tabel, karena database itu hanya secara induknya, di dalamnya akan ada tabel-tabel, dalam tabel nanti ada kolom-kolom, tipe data, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa lihat tutorial ini, bagaimana CRUD PHP MySQL khusus untuk menampilkan data dari tabel. Nah, tentu kita harus buat dulu database-nya dan tabelnya. Jadi kalau contoh di ini, ya, sudah ada dalam bentuk SQL seperti ini, tinggal kita jalankan di database-nya. Cuma saya akan pakai cara yang berbeda, membuat tabelnya manual. Jadi di sini database-nya namanya Malas Ngoding, tabelnya namanya user, di dalam user tuh ada ID, nama, alamat, pekerjaan, gitu ya. Di mana primary key-nya itu adalah ID yang dia nanti bilangan bulat. Nah, jadi nanti ada datanya 1, 2, 3, ada 3 data. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy sekaligus ya sebenarnya ya. Jadi ini saya, kalau kita menjalankan cara Malas Ngoding, kita copy. Nah, untuk mengelola database, kita buka namanya localhost php myadmin. Nah, itu tempat kita untuk mengelola database dan tabel, ya. Oke, ini tadi dalam kondisi besar. Nah,
Misalnya kita pertama harus buat database dulu. Kalau mengikuti tutorial ini, nama database-nya adalah malas ngoding, tabelnya user berisi 4 data seperti ini. Jadi saya buat database ya, dari databases, namanya malas ngoding, terus create. Jadi sudah terbuat database kita, ya database kita malas ngoding, isinya belum ada, masih kosong. Kita buat tabel namanya user, isinya 4 kolom, kita go. Maka kita akan diberikan 4 buah pilihan mengisi apa saja item field-nya. Kita sesuaikan dengan ini, ya. Ini cara buat manual ya. Ini saya buat ID integer 11 auto increment. ID 11 primary key auto increment. Otomatis ya. Auto increment di sini. Itu cara kalau kita buat manual dari PHP admin. Kemudian yang kedua nama varchar 50. Nama varchar 50. Kemudian alamat teks. Alamat, karena ini nama field kita usahakan huruf kecil semua dan nanti case sensitif ya. Teks. Kalau teks tidak perlu diisi panjangnya ya berapa ya. Kemudian pekerjaan varchar 50. Pekerjaan varchar 50. Nah, jadi kalau ini nanti keliru atau menggunakan huruf besar, maka nanti dalam programmingnya harus disesuaikan. Oke, kalau sudah kita simpan. Ini cara pertama membuat tabel dalam satu database yang dilakukan secara manual, kita input satu persatu. Oke, ini cara pertama. Sekarang saya hapus, drop. Saya pakai cara yang ada di tutorial malas coding. Ini kita copy semuanya, copy, kita jalankan dari SQL. Ctrl V, langsung go. Ya. Oh ya, buat database. Oke, sudah. Go. Oke. Maka di dalamnya langsung otomatis akan ada tabel user beserta datanya yang 3 itu. Andi, Santoso, Samsul. Jadi sudah otomatis jadi database-nya, jadi tabel user, di dalamnya ada ID, nama, alamat pekerjaan, beserta data-datanya. Nah, ini kelebihannya kalau kita sudah diberikan SQL seperti ini. Jadi sama dengan data kita ya. Nah, ini mengisi datanya manual dari database, tinggal kita buat PHP ya agar bisa menampilkan tadi itu. Nah, untuk koneksi ke database kita harus ada perintah ya username passwordnya. Nah, standarnya exam yang masih default itu hostnya localhost, kemudian root username-nya, passwordnya itu kosong ya, tidak ada. Kemudian itu bagian pertama koneksinya. Yang kedua itu kita harus sebutkan atau aktifkan apa nama database-nya. Ya, misalnya di sini tadi nama database-nya malas ngoding. Nah, itu yang harus ada di dalam apa namanya di dalam programnya nanti, gitu ya. Nah, dan di sini agar tidak bercampur dengan PHP untuk menampilkan tadi datanya, dia dipisahkan dalam khusus koneksi ini disimpan dalam file koneksi.php. Ini saya copy, kita buat file baru namanya, ya sekali lagi untuk exam standarnya kosong ya. Kita buat namanya koneksi.php biar kita samakan dengan malas ngoding. Kemudian file kedua itu file index PHP ini, saya copy, Ctrl C. Ini perintah untuk menampilkan data dalam database ya. Jadi sekilas saya jelaskan ini dia pakai HTML, kemudian ada title-nya seperti ini, dia pakai CSS ya. Jadi kalau kita
ada file CSS berarti akan lebih bagus. Nanti kalau tidak ada berarti akan hitam putih seperti biasa. Kemudian ada heading. Kemudian nanti, nah ini jika ada pesan, maka ambil pesannya. Jika pesannya input, maka data berhasil diinputkan. Jika tidak, apakah dia update? Kalau update berarti berhasil diupdate. Kalau pesannya hapus berarti data berhasil dihapus. Jadi ini sekaligus dijalankan input, update, hapus sekaligus dengan perintah ini ya. Nah, itu maksudnya ada get, ada post nanti ya. Nah, kemudian input akan ada ref. Nah, jadi nanti akan ada link ke input. Kemudian ini tabelnya pakai HTML. Baris pertama menampilkan captionnya, ada 5 kolom, nomor, nama, alamat pekerjaan, opsi. Nah, ini perintah untuk terhubung atau mengelingkan dengan koneksi PHP tadi. Ini perintah mengambil data dari database, dari tabel user, select bintang from user, ambil semua field pada tabel user. Nah, jika nanti sudah, maka kita pakai while selama datanya ada, yaitu di sini nih, maka tampilkan. Nah, ini kita belum tahu datanya berapa, pokoknya tampilkan. Maka dia menggunakan while atau menggunakan nanti for each gitu ya. Nih, ini array ya. Data nama ya, data alamat. Jadi kalau tadi array itu indeksnya 0, 1, 2, 3, maka kalau kita sudah pakai database ya, maka nama indeksnya ini adalah nama kolomnya itu ya. Oke. Kita tampilkan, kita simpan namanya index.p. Oke, paling kita butuh file CSS. Oke, di sini disediakan apa tidak ya? CSS. Nah, ini dia CSS-nya sudah disediakan, style.css kita letakkan di folder yang sama. Ini untuk biar nanti tampilnya menarik. Oke, kita simpan style.css. Sehingga kita bisa panggil sekarang dengan perintah localhost project 4 namanya index.php. Oke, ada masalah MySQL Connect. Oke, kita menggunakan PHP 7, mungkin lebih pasnya MySQL 3. Oke, mungkin sambil saya cari errornya, mungkin kita bisa diskusi biar nanti lebih efektif dan efisien waktunya. Jadi itu adalah bagaimana kita melakukan pemrograman PHP lanjut, ya ada if else, ada array, ada perulangan, kemudian nanti database-nya, ya kita gunakan PHP koneksi ke database MySQL. Database MySQL itu kita harus buat database-nya dulu, baru kita buat tabel, baru kita isinya, baru kita bisa tampilkan. Dan untuk menampilkan kita butuh perintah 2 koneksi tadi. Pertama MySQL Connect, yang kedua MySQL Select DB, nama database-nya apa. Baru kita ambil dan kita tampilkan halaman ya yang di dalam HTML, PHP dan lain-lain. Oke, saya rasa itu dulu pengantar dari saya sambil saya cari tadi errornya di mana. Ya bisa jadi karena versi PHP pengaruh ya versi 7. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman sekalian, untuk modul kelima kita. Semoga ini tidak membuat jadi lebih bingung dan lebih putus asa dalam belajar. Saya berharap ini bisa dipahami, walaupun tadi banyak yang kita bahas, ya. Makanya nanti dengan belajar mandiri dan kita satu persatu dilatihkan, yaitu bisa memahami dengan baik. Oke, silakan diaktifkan audionya dan kita bisa diskusikan. Tidak ada yang mau tanyakan. Silakan. Oke, Mas Edi, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Master, mau nanya, itu Ya.
tadi di penjelasan tadi ada dolar dolar I, dolar A itu kan. Nah, Ya, itu ya, tuh ya. itu kode itu kode-kodenya atau itu dibuat sesuai dengan keinginan kita itu, Oh Master? ya. Dolar itu di dalam PHP itu berarti variabel, ya. Jadi setiap variabel itu dikasih tanda dolar. Nah, dolar itu berarti ada suatu nama yang nanti akan berisi nilai. Nah, nilainya itu bisa bilangan bulat, integer, bisa bilangan pecahan, bisa karakter atau teks. Nah, namanya apakah tadi I atau A atau X itu sembarang nama aja sebenarnya. Ya, yang penting kita nanti kalau buat variabel itu harus kita tahu isinya nanti mewakili apa, maka kita beri nama itu yang mudah kita pahami. Contoh tadi nama, alamat, pekerjaan. Nah, itu kan nama dari kita. ABC juga boleh. Cuma kan kalau kita kasih ABC, tadi B itu apa ya? Ah, itu kan kadang kita masih mikir gitu ya. Tapi kalau kita sudah bilang nama, oh berarti dia akan menyimpan nama-nama orang. Alamat, oh dia akan menyimpan alamat-alamat orang. Umur, oh berarti dia akan menyimpan umur-umur dari orang-orang itu. Nah, gitu loh. Jadi nama itu bisa sembarang, tapi penulisannya pun juga ada ketentuannya. Misalnya enggak boleh spasi, enggak boleh ada tanda bintang, kres, tanda tanya. Ah, itu yang aneh-aneh itu enggak boleh. Jadi standar aja. Terima kasih, Master. Ya, Satu oke. lagi boleh Ya, ya? silakan. Boleh, boleh, lanjut. Nah, kalau misalnya ini perbedaan tadi kan ngejelasin tentang for sama while. Nah, Hmm, kalau misalnya perbedaan antara for sama while itu apa? Sedangkan yang tadi dijelaskan itu sama-sama menampilkan angka. Apa hmm. perbedaannya itu, Master? Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau for sama while itu sebenarnya kegunaannya sama, sama-sama dalam hal perulangan, ya. Cuma membuat for berbeda dengan while itu dari sisi jumlah perulangannya. Kalau for perulangannya harus pasti, misalnya 1 sampai 10, 1 sampai 5 itu harus pasti dulu dari awal, baru dia bisa dipakai for. Tapi kalau while itu kelebihannya perulangan yang juga belum pasti berapa kali jumlahnya. Misalnya kita tadi di dalam tabel user kita nggak tahu ada berapa data. Nah, maka kita menggunakan while. Jadi selama masih ada datanya, tampilkan. Kita nggak tahu apakah 3, apakah 10. Kalau kita pakai for sulit, tampilkan 1 sampai 10. Ya kalau 10, kalau 20 isinya. Nah, jadi itu kelemahan dari for ketika jumlah perulangannya tidak pasti, dia tidak bisa. Maka kita harus gunakan while. Tapi for disiasati ada nanti istilahnya for each. For each itu perulangan yang untuk yang tidak pasti seperti while. Jadi sama dengan for each gitu. Jadi apa yang bisa dikerjakan for bisa dikerjakan oleh while, apa yang dikerjakan oleh while belum tentu bisa dikerjakan oleh for, tapi bisa dikerjakan oleh for each. Nah, itu. Jadi nanti sambil latihan itu akan bisa nanti lebih tahu itu. Ya, banyak-banyak referensi tutorial. Oke, itu ya. Pasti. Ya, Ya. Pak. Ya, Master. Ada lagi yang lain? Silakan bisa kita diskusikan beberapa hal sambil tadi saya cari error ya. SQLi Connect, localhost, langsung nama database-nya. Malas ngoding, ini bisa saya hapus. Nah, setiap query-query itu ada koneksi di sini. Koneksi, koma. Oke, kita coba dulu satu-satu. Apakah sudah berhasil? Oke, benar ya. Oke, jadi ada sedikit perbedaan di PHP 7, di mana untuk PHP 7 itu perintah untuk koneksi itu cukup satu variabel saja, ya, di mana di situ ada localhost itu sebagai hostnya, root itu usernya, kosong ini adalah database passwordnya, kemudian berikutnya database-nya. Jadi PHP 7 langsung sekaligus menggunakan MySQLi ya, connect.
Kemudian di perintah-perintah ketika ada query itu selalu ada pemanggilan variabel tadi koneksi ini ya. Jadi dipanggil koneksi seperti itu. Jadi setiap ada perintah koneksi seperti itu. Sehingga kita ketika refresh tadi ya itu akan masih muncul lagi koneksi select. Oh, ini ya. Jadi passwordnya itu kosong bukan spasi. Nah, ini ya. Jadi berbeda kalau kita kasih spasi dengan kosong gitu ya. Kalau kita kasih ini tadi spasi itu berarti kosong, apa spasi itu password. Berarti kalau ini benar-benar tidak ada gitu ya. Database-nya malas ngoding. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan data dari database. Tentu perintah edit, hapus dan tambah ini belum karena kita ini baru hanya menampilkan data saja. Jadi di tutorialnya malas ngoding ya itu baru hanya menampilkan data. Nah, nanti untuk menginput data, nah ini ada lagi nanti ya termasuk edit, hapus. Nah, itu bisa Anda explore. Jadi intinya nanti file koneksi PHP-nya itu kita modif seperti ini, MySQLi localhost root, ini jangan ada spasi, kemudian ini malas coding ini nama database-nya. Ya. Kemudian di indeksnya atau di setiap kita melakukan query, itu kita menggunakan MySQL query, terus ini nama variabel tadi yang ada di sini, di koneksi. Nah, jadi ini harus ada ininya. Ini nama variabel koneksi, koma, baru perintah SQL. Nah, itu syaratnya. Yang lainnya tetap, yang penting ini MySQLi, gitu ya. Itu akan membuat kita bisa beradaptasi dengan PHP 7, gitu ya. Oke, jadi nanti bisa ikuti tutorial CRUD yang ada di Malas Ngoding dengan modifikasi seperti tadi. Sebagai latihan, bisa Anda kerjakan yang input, edit, hapus, Anda modifikasi perintah SQL query-nya, MySQL query-nya sama koneksinya tadi, sehingga nanti harusnya ketika tampil tadi, nah, harusnya ketika sudah CRUD tadi itu nambahnya jalan, ini kan belum ya, kemudian editnya jalan, kemudian hapusnya jalan. Mungkin untuk tugas Anda untuk melanjutkan tutorial di Malas Coding itu untuk tambah, edit, hapus. Yang sudah jalan ini adalah menampilkan datanya. Oke, saya rasa itu untuk malam ini sudah kita berhasil membuat pemrograman lanjut menggunakan PHP dan terkoneksi ke database, di mana sudah kita kenali ada perintah CRUD di situ, create, ya, edit, update, create dan delete-nya nanti Anda latihankan sendiri sebagai tugas untuk modul 5, gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Mas Edi, Mas Hadi, sebelum kita akhiri? Selebihnya nanti bisa pelajari tutorial tersebut dan latihan, sehingga nanti kita bisa bahas apa yang menjadi kendala di dalam belajar PHP MySQL-nya. Nah, dan ingat di modul ke-6 nanti, pertemuan berikutnya, kita akan sudah mulai masuk ke CodeIgniter 4.0, kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sih framework MVC tersebut. Oke, itu ya malam ini sebagai bahan kita untuk belajar. Sampai ketemu di live meeting modul ke-6. Semoga nanti latihan dan materi yang disajikan pada modul 5 ini bisa dipahami, latihannya nanti bisa lancar, ya. Kemudian kita bisa lanjutkan minggu depan ke framework CodeIgniter. Saya akhiri, terima kasih banyak atas partisipasinya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.